Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini membaharui hati bagi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus tampil sebagai seorang guru yang piawai. Ia mengajar para pemimpin orang-orang Yahudi dengan sebuah perumpamaan. 2 orang anak yang sama-sama mendapat perintah dari ayahnya. Si sulung dengan sigap menjawab ya terhadap perintah ayahnya. Si bungsu menolaknya. Kemudian ia menyesal karena telah menolak perintah ayahnya. Namun setelah itu ia berangkat bekerja ke kebun anggur. Anak bungsu dipuji sebagai orang yang baik dan taat pada ayahnya. Kita pun sering bersikap seperti anak pertama. Kita menerima dengan mudah panggilan Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya, tetapi kita tidak melaksanakannya. Kita tidak mau berkorban untuk Tuhan. Ketika dibaptis, kita menyatakan niat untuk menolak segala godaan si jahat. Tetapi dalam kenyataan hidup, kita seringkali dengan mudah mengabaikan saat-saat penting bersama Dia. Menghadiri perayaan Ekaristi, mengabaikan ibadah hari Minggu, bahkan meninggalkan gerejanya yang kudus tanpa merasa berdosa. Saudara terkasih, kita sedang menantikan pesta kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Inilah saat yang paling tepat untuk bertobat sebagai persiapan Natal. Datanglah menerima sakramen pengakuan untuk menerima pengampunan dosa, penitensi, sebagai tanda bahwa kita sungguh bertobat dan kembali kepada Allah. Allah sungguh mengasihi kita. Dia tidak menginginkan satupun dari kita yang hilang. Dia mau supaya kita semua mengalami kasih dan keselamatannya melalui iman kepada Yesus. Dia mengundang kita kepada kebahagiaannya, dan jawaban kita cuma satu, yaitu bertobat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia.
Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.